gue sempat nulis artikel tentang Gois Allah Maha Tahu yang terbaik gitu. Bang, Gois artinya apa? Gue bilang, enggak, lu follower baru atau? Kita kasih solusi. Zahid Samosir hadir juga di sini. Ini lagi viral di TikTok loh. Ya, dalam waktu 2 hari mendapatkan views 13,5 M. Iya, itu kan? setelah seminggu. Oh, 2 hari 6 juta dulu. 6 juta dulu. Iya, jadi perlahan-perlahan algoritmanya mancing terus semua viewers ke situ. Akhirnya bismillah tiba-tiba meledak aja kayak gitu, Bang. Kita akan gali di sini ya. Gimana cara dia bikin TikTok? Seberapa banyak haters yang dia samperin, Alhamdulillah. tanggepin dan lain-lainnya. Ya kan, mungkin ada yang bertanya, ini anak siapa sih? Ya kan, terus lumayan loh guys. Dia di Instagram berapa followers tuh 60 ribuan. Iya, 60 ribuan. 60 ribuan kan. Nah, tapi juga banyak juga yang menghujat dia. Sampai ustadz-ustadznya pun juga menghujat dia. Kita akan kupas di sini ya. Nasehat, Bang, nasehat. Oh, nasehat. Bukan hujat. Bukan hujat, bukan hujat. Untung diklarifikasi. Itu jauh, Bang, atas langit. Tadi bilangnya bukannya hujat. Oh, nasehat. Oh, enggak, nasehat, Bang. Oh. Ini jangan bilang gitu, Bang. Enggak. Ini gue bisa dicoreng gue. Nasehat. Guanya doang memancing dia nih. Ternyata nasehat. Oke. Kan enakan kalau klarifikasi kan. Iya, oke. Masya Allah ya. Jadi kasih tahu bahwa iya. Maksudnya apakah benar bahwa kalau yang udah belajar tahsin dan lain sebagainya boleh nggak sih ngonten gitu ya? Iya. Dapat dari mana sih tuh fatwanya? Kita kupas ya. Oke, Bang. Coba kita lihat videonya. Gak mau lihat. Kita lihat videonya. Ini lagi viral nih guys. Maksudnya sebenarnya lo nih siapa? Pasti kan ada yang nanya juga, ngaji di mana lo? Nah, ada kan? Iya. Kok lo bisa-bisanya lo berkonten ngasih ilmu tahsin Lewat TikTok. Pakai lagu lagi? Oh, enggak, Bang. Enggak. Kayaknya rekor salah satu manusia yang gak bawa lagu dari awal gue sih, Bang. Gak pernah pakai musical instrumen, insya Allah. Itu dia tuh, makanya bukan hujat ya, tapi nasehat. Kenapa guru-guru dia nih ngasih tahu tuh karena memang kebaikan dan lain sebagainya. Masya Allah nih, hafidhahumullah, semoga Allah jaga ustadz-ustadz ya. Amin. Yang tentunya lo belajar dari beliau-beliau kan. Iya, beliau. Coba kita lihat di sini, nanti kita ngupas satu persatu ya. Ini lihat deh followersnya, gede nih anak nih di TikTok nih. Berarti boleh ngonten di TikTok ya? Boleh, Bang, insya Allah, Bang. Boleh ya. Sesuai batas koridor syariat. Tahu dari mana? Lah, gue nanya. Gue nanya dari sumbernya, Bang. Siapa? Gitu, para asatizah ya, yang kibar gitu kan. Oke. Ya, gue kemarin ngobrol juga sama Ustadz Harith Abu Noval, hafidhahullah. Tanya mengenai bagaimana cara konten kreator boleh nggak sih kalau di TikTok. Ternyata beliau Masya Allah itu kan hanya sebagai media. Iya. Ya kan, sebagai sama bedanya apa sih? Nemuin cewek-cewek yang terbuka dan telanjang dalam tanda kutip joget-joget kan di Reels juga ada kan? Iya, di YouTube Reels juga ada kan? Iya. Nah, cuma yang jadi masalah adalah ketika kita posting, kita berjelajah tuh. Iya, Bang. Kena semua gitu ya platformnya. Jadi sama aja kalau gue suka ditanya gitu, gue bilang kalau mikrofon kan media juga gitu kan. Karena dia pakai dangdutan ya kan, karaokean gitu. Kadang nyawer kan cewek-cewek itu malam-malam gitu kan. Nah, betul. Iya, tapi kita juga pakai buat ngaji juga gitu kan. Ya kayak ada platform yang merotal anak muda gitu kan. Itu kan buat ngaji juga, denger buat tadabbur gitu kan, Bang. Makanya gue setiap kali dibilang, sorry orang tuh ngujat pedas-pedas, Bang, kayak ngomong ke gue, itu lu ke aplikasi yang isinya najis mugaladoh gitu. Wow. Isinya ahli neraka gitu yang terancam laknat gitu, Bang. Berarti lu kalau bawa ayat berarti lu juga termasuk dalam orang terlaknat juga. Gue lu dari mana? Udah bilang gue belajar dari mana, lu nggak percaya gitu. Udah gue jelasin, lu bilang gue bawa Quran, gue dakwah juga dibilang terlaknat lagi bawa Quran. Luar biasa. Gitu. Luar biasa. Pedes sih, Bang, kadang orang mereka gitu deh, setiap hari pasti ada, insya Allah. Memang warga-warga TikTok tuh luar biasa. Tapi lu gak sampai dibilang jahil murokab kan? Oh enggak, mereka gak ngerti istilah itu, Bang. Oh, oke. Gak sampai situ, ilmu menghujatnya gak nyampe situ. Kalau itu orang-orang yang mungkin gak sepaham gitu, belajar agama juga. Nah itu mungkin istilah-istilah hujatnya pakai bahasa Arab gitu, biar lebih di para netizen tuh lebih paham, Bang ya. Iya, paham, biar seakan-akan kan dia lebih ngerti kan. Iya, sama kayak orang-orang hujat pakai bahasa Inggris kan biar iya, oh nih kayaknya pinter nih dia. Iya, padahal mah zong ya. Padahal zong. Ya, berarti lo mau bilang warga TikTok zong? Enggak juga, Bang. Enggak. Sebagian banyak berilmu juga gitu loh, Bang. Oke. Iya. Oke, tenang ya, kita kupas videonya dong. Coba kita lihat dong. Ini rame loh. Sampai TV-TV nasional ngangkat kan? Iya, Bang.
Nanti gue juga pengen tahu gimana caranya dapat views yang sebanyak ini. Lu kan konten kreator dibilangnya ya. Ya kan konten kreator, lu brand ambassador juga. Ya kan di Gamal Men juga lu ya. Iya. Parfum Mekah juga ya. Iya, Parfum Mekah juga. Iya, dan lain-lainnya. Dan uniknya dia tuh sudah menjalankan konten itu dengan pola marketing. Kalau dari sudut pandang gue nih, dengan storytelling yang dikuatin. Iya. Ala Zahid tuh begitu tuh. Bang Samosir tuh begitu tuh. Iya kan? Jadi awalnya storytelling dulu, ujung-ujungnya call to action ke parfum itu. Iya, parfum atau ke jasa badal umroh gitu. Herbal, macam-macam pokoknya Bang. Macam-macam ya. Intinya niche-nya itu orang-orang agamis lah ya, yang paham, yang ngaji juga gitu. Jadi makanya orang kalau nge-endorse ke gua atau ambassador makanan bingung gak Bang gitu loh. Gue cuma bisa bilang nih wangi nih enak gitu. Oh gitu. Sudah wangi nih enak gitu. Terus kok nggak FYP, istilah orang TikTok tuh FYP Bang. Ya, FYP itu istilah viral ya. Jadi kalau abang ke home ini ada namanya for you page. Oke. For you itu kan for you, untuk kamu gitu kan. Jadi makanya kenapa dibilang for you, karena di HP gue sama di HP Bang Dery itu beda isinya. Oke. Mungkin Bang Dery seneng liat masak gitu. TikTok tuh bakal ngafalin otak Bang Dery tuh dikasih banyak tentang masak gitu. Tapi Bang Dery mungkin gak bakal nemuin banyak tentang misalnya gue suka liat video kucing yang kocak gitu ya. Karena TikTok ngafalin otak gue yang suka kucing. Bang Dery gak suka kucing gitu. Oke. Akhirnya for you-nya Bang Dery sama gue beda. Oke. Ya makanya dibilang kita for you page. Oke. Gitu ya dibilang kemarin ya. Coba kita lihat ya konten dia. Tuh, kisah nyata kualitas doa depan Ka'bah. Itu kisah pribadi sih Bang. Oke. Kisah gue berangkat umroh bareng orang tua, alhamdulillah ya, rezeki juga. Itu pertama kali gue bilang di video itu, gue pertama kali dapet rezeki umroh oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu pas udah jadi santri gitu. Karena dulu pernah pertama kali dulu pas masih SMP kan nggak tahu apa-apa gitu. Taunya orang Arab suka ngomong haji 5.000 gitu. Iya. 5 rial. Jadi orang sini bisa bahasa Arab gitu kan. Makanya beda. Gue bilang ini yang paling berkenan karena akhirnya gue paham gimana cara ngomong sama mereka gitu. Oke. Ya di video ini viral gara-gara gue bukan menggambarkan, emang ceritanya itu gue seperti ngetes kualitas doa gitu loh Bang. Oke. Iya. Tapi kan dihujat juga kan sama netizen kan? Iya. Iya kan? Disangkanya lu gak percaya dengan Allah, bukan? Apa lebih kayak disangkanya lu menguji kemampuan Allah dengan mengabulkan doa-doa lo gitu kan? Dengan meminta berdoa dengan cara begitu lah pokoknya. Luar biasa nih ini. Mungkin gue gak akan play lebih detail karena memang durasi kan sampai 3 menitan ya. Iya. Nah coba dikit aja, lu play deh, coba deh. Lu play, coba lu klik. Tiap lu lihat Ka'bah di TV mau di sosmed, pernah gak sih sekali-sekali penasaran gimana sih level kualitas terkabulnya doa di depan Ka'bah? Oke. Gue ada cerita. Ini cerita gue dulu menjelang azan subuh di Masjidil Haram tahun 2017. Waktu itu bulan puasa. Ceritanya dulu. Oke, pause. Nah nanti lu mungkin lihat sendiri aja ya videonya di akunnya dia ya. Yeah. Gimana? Intinya gimana? Di video ini? Intinya tuh gue cerita kalau gue umroh dan gue pengen ngetes bener gak sih orang bilang nih katanya Ka'bah tuh kalau doa deket dia tuh bener-bener terkabul gitu loh. Ada spesial lah, istilah VIP, kita sebagai hamba Allah yang VIP datang ke tempat yang suci ya, tanah haram gitu kan. Sekuat apa sih gitu loh kita berdoa di sana. Akhirnya gue berdoa sambil jalan, gue bilang di video itu kan. Gue sambil jalan, gue nggak angkat tangan, kan biasa berdoa angkat tangan, kiblat udah wudu gitu kan ya misalnya ya. Ada berdoa yang banyak, bersolawat dulu. Gue langsung aja teriak gitu, ya Allah, gue pengen ketemu muazin ketemu sama imam. Gue pengen lihat nih, karena gue nggak tahu tempatnya di mana gitu. Zaman dulu tuh sebelum Ka'bah direnovasi ya, Masjidil Haram. Itu jelas di YouTube tuh ada zaman dahulu banget gitu. Dulu banget ya. 2008 kali ya. Kacanya tuh depan gitu udah kayak komentator bola kan kelihatan ya. Di mana komentator di sana gitu kan. Sekarang enggak gitu. Kotak kecil doang gitu, kotak kecil. Makanya gue di akhir video liatin, gue nggak nyangka gitu. Tiba-tiba habis gue berdoa sambil jalan itu yang gue nggak angkat tangan, gue langsung nabrak sama orang kayak pengurus yang pembantu jamaah umroh gitu. Mutawif. Bacaannya Khodim Haramain, yang ngebantu orang, bukan mutawif kan orang-orang kuliah yang ngebantu jamaah. Kalau ini emang dari kerajaan. Ya, Allahu alam ya, dari kerajaan yang diturunin buat ngebantu, misal mau minta terjemahan khotbah Jumat atau misalnya minta gimana sih di mana tempat buat Hajar Aswad, di mana wudu di mana gitu, yang ngarah-ngarahin. Ada name tag-nya gitu, Bang. Ketabrak gue, langsung dia ngomong, kamu pengen gak sih ketemu muazin? Gue gak ngomong apa-apa. Gitu. Tiba-tiba langsung datang ke gue, mau nggak? Pakai bahasa Arab ya, mau nggak ketemu muazin gitu? Lah mau lah. Baru gue doa gitu kan, gue shock gitu kan, gue sempat nangis juga gitu, gue cerita di sini. Langsung oke, kita anter ya, sini. Jalan sekitar setengah putaran lah, gue jalan jauh itu jalan. 5 menitan ada jalan muter. Tuh lihat tuh lubang kecil tuh ya, itu ada kantornya Sudais.
Kantornya ternyata tempat nulis kitab mungkin ya, atau pengajian live, atau gue nggak tahu juga kan gimana itu. Sebelahnya ada lubang kecil lagi tuh muazin di situ. Jadi udah nggak tercolok semencolok dulu gitu bang. Ya akhirnya gue cerita habis gue ngeliat muazin, oh di sini. Iya tuh lihat tuh lagi minum zam-zam, makan korma gitu. Terus dia ngomong lagi kan, gue doanya kan 2. Gue pengen lihat muazin sama imam kan. Dia bilang, lu mau nggak ngelihat selain muazin, pengen lihat imam masuk juga nggak ke masjid gitu, dikawal-kawal sama. Kok bisa terkabul gini aja gitu kan, apa namanya? Gue nggak doa pakai adab-adabnya gitu loh bang. Itu mungkin makanya viral tuh. Iya viral. Ujung-ujungnya di akhirnya orang bilang ini orang bohong buat jualan gitu. Padahal gue nggak pernah bohong gitu bang. Gue apa adanya kalau konten gitu kan. Cuman orang tuh suka nggak percaya karena di akhirnya kita balut jualan gitu loh bang. Ya makanya storytelling memang begitu. Kan memang rumus-rumus marketing itu kan nggak bisa kita tiba-tiba langsung jualan. Misalnya depan gue tuh ada produk Trigona Gold. Ini Trigona Gold tuh enak, bisa menaikkan imun tubuh, daya tahan tubuh, mencegah ini, mencegah itu dan lain-lainnya. Ya orang skip. Sama seperti yang kayak gue lagi jualan Fathera nih, baju yang gue pakai nih. Begitu juga gue bilang ada 3 cara berpenampilan atau 3 cara meningkatkan kepercayaan diri di kantor. Yang pertama bismillah, yang kedua wangi-wangian sebelum presentasi misalnya. Nah yang ketiga lo pakai baju yang elegan dan rapi. Nah maksudnya itu kan adalah storytelling ya. Nanti gue akan gali ilmu lo tuh dapat dari mana, lo belajar sama siapa untuk urusan dunianya ya. Nah makanya ini viral gara-gara di ujungnya lo jualan parfum Mekah itu. Enggak juga sih bang. Bukan. Viral karena itu tiba-tiba kan besoknya gue kaget kan. Gue kalau gak salah gue upload zuhur, asar udah 2 juta. Terus gue langsung bangun maghrib, gue tinggalin HP gue, maghriban habis pulang maghrib iseng cek TikTok gitu, 3 juta, 4 juta. Gue tidur dan 6,6 juta. Besok itu kekuatan, itu rezeki sih bang ya. Betul. Semua dari Allah ya. Kita gak bisa bilang karena gue jago marketing apa, semua dari Allah gitu. Karena gue sering juga bikin video yang tekniknya pun udah bener gitu kan, menjual banget, panas, bahkan ngebahas topik yang gitu, tapi ternyata 7.000 doang gitu loh. Kalau di Instagram mungkin banyak bang ya, kalau abang like 7.000 kan itu banyak ya, karena Instagram kan algoritmanya gitu sekarang agak susah. Kalau di TikTok tuh kalau kita 7.000 tuh kita nggak ada siapa-siapa gitu bang, karena orang buat dapat 1 juta itu cepet. Gitu loh. Makanya orang sering kecewa gitu kan. Padahal udah dibilangin motivator kalau 7.000 bikin kecewa tuh anggap satu ruangan ini 7.000 orang, kan sesek gitu kan. Gitu bang acaranya. Akhirnya ya tadi ngomong apa gue? Iya pokoknya intinya ini bisa masuk TV. Kenapa dibahas di TV tuh? Nah iya, di TV itu diangkat, itu temanya selalu diangkat pria ini meragukan Tuhan. Atau macam-macam sih bang. Ada pria ini mengetes Allah depan Ka'bah gitu, akhirnya malah terkabul gitu. Ngerti gua. Jadinya konten yang ini viralnya itu di TV apa waktu itu? TV One terus Trans 7 On the Spot. Enggak, sekarang acaranya bukan itu. Bukan. Masih ada gak ya itu ya? Plus 62 sekarang namanya. Gue udah gak nonton TV gue. Oh Masya Allah bang ya. Plus 62 Istiqomah insya Allah bang. Ya insya Allah ya. Enggak, memang gak ada TV. Enggak. Ya memang gak ada juga. Kebetulan. Serius. Oh iya. Gue, istri gue, anak gue, ini gak ada maksud apa-apa ya. Gue gak bilang gue hebat. Enggak. Bukan. Karena memang lagi ngebahas ini. Gue gak punya TV di rumah. Oh gitu bang. Wallah gue gak punya TV. Karena sekarang mungkin TV udah gak terlalu bervalue kali ya. Semua sejujurnya itu. Iya itu juga termasuk. Sekarang di iPad terus. Ya apa cara TV yang bagus apa? Itu aja sih pertanyaan gue. Ini versi gue ya. Makanya gue gak ada TV gitu ya. Mungkin ya gadget juga udah bermanfaat dan lain-lainnya ya. Hal-hal yang bermanfaat. Ya lanjut. Nah akhirnya ini naik ke TV. Pemuda ini tadinya niatnya mau menguji kekuatan Allah, tapi ternyata benar-benar dikabulkan. Begitu kali narasinya. Ngetes kan. Soalnya kan gue ngomong juga di sini, gue ngetes gitu ceritanya. Ngetes dengan kekuatan kalau doa di Masjidil Haram benar-benar langsung kontan nggak? Lebih mustajab gitu. Ya. Apalagi pas lagi umroh misalnya gitu kan, lagi ibadah yang khusus banget gitu. Nah, Sip, gue dapat nih. Sekarang, aduh, nggak, kenapa sih? Takut banget. Nih, FYI nih guys. Ini sebelum mulai dari tadi bilang, bang, lu mau bahas apa sih bang? Gue takut nih bang. Gue kesana tuh, awal-awal dari tadi apa? Ada yang berbahaya ke kalimat gue enggak kan? Oh nggak ada bang, belum kan? Belum kayaknya belum. Gue udah dak-dikduk meleduk nih gue. Iya, belum. Belum gue bahas lu belajar sama siapa. Belum gue bahas manhaj lu apa. Aduh, kejauhan tuh bang. Kayak kita bahas ya. Intinya lu bisa viral kayak gini, nanti gue akan gali juga ya teman-teman. Sama-sama kita cari tahu gimana cara ngebidik atau kinerja algoritmanya TikTok. Yes. Kan katanya berbeda sama Instagram. Dengan pandangan yang gue tahu ya, bukan sebagai gue orang kerja di TikTok ya. Iya. Kalau kayak kemarin Bang Ogut kan emang dia orang pakar Instagram kan. Kalau gue emang ya udah gue kerjain, ternyata kayak gini lapangannya gitu loh. Apa yang gue temuin itu umum kok di kalangan orang-orang udah lama TikTok tuh umum. Berapa lama lu konten TikTok? 2 tahun? Pandemi bang. Pandemi ya? Kapan pandemi itu bang ya? Pandemi itu 2 tahun lalu lah. 2 tahun lalu. Gue
ya, bulan Mei kayaknya, April Mei. Awal-awal TikTok tuh gue masih ikutin trennya ya, tren ini upload, jadi nggak berharap ditonton gitu. Oh oke. Gue masih nggak tahu kalau TikTok segampang itu buat viral gitu kan. Sampai ada satu konten gue yang meledak gitu, bukan agama bang. Gue gak ada kepikiran. Gue dulu udah konten. Jadi gue awal pandemi itu gue bukan bikin TikTok. Di Instagram tuh gue ngajar ngaji kan. Acara tahsin itu namanya PRM, Popular Reciting Mistakes, mengenal kesalahan bacaan Quran ya kan. Itu gue kepikirannya IG itu buat serius, TikTok tuh buat main. Buat konten-konten lucu-lucuan yang kayak apa sih, roasting apalah gitu, nggak jelas. Oh tadinya tuh malah bukan konten agama. Enggak, sampai gue agama tuh masuk pas gue viral gara-gara ya bismillah ya. Itu gue tuh di TikTok itu upload tentang bahasa kucing, nggak jelas bang pokoknya itu. Pokoknya gue komunikasi sama kucing gitu loh. Gue bilang, pernah gak sih lu ngerasa kucing tuh sebenarnya ngerti lu ngomong apa gitu, cuman kita nggak paham kucing ngomong apa gitu. TikTok lu begitu? Pertama gitu yang viral bang, itu sampai berapa? 300.000 nggak salah bang. 300.000. Hitungan hari itu bang. Gue tuh ngomong, mungkin pas dia meong itu, pas kita meong balik, kucing kadang takut kan, mungkin jangan-jangan kita ngajak kawin gitu, dia pahamnya gitu. Jadi sebenarnya dia paham kalau kita meong-meong tuh ada maknanya, cuman kita kayak kita asal-asal bahasa Jepang, pokoknya jorok gitu loh bang. Tapi itu ada datanya nggak? Ada, jangan dibuka. Enggak, bukan. Ada, masih ada di sini. Maksud gue memang beneran begitu nggak, apa lucu-lucuan doang? Konspirasi gitu loh bang. Bikin aja kayak, kebayang nggak sih lu andaikan sebenarnya kucing tuh paham lu ngomong apa gitu. Bahkan pas lu meong-meong pun ada maknanya gitu. Mungkin dia jadi trauma karena lu gitu. Nah itu ke-up tuh bang, sampai yang komentar tuh orang-orang checklist biru kayak Edozel gitu-gitu. Kaget kan gue, kok TikTok kayak gini ya, bisa kayak cepet banget gitu loh bang. Gue nggak pernah tahu gue bakal nyampe orang checklist biru, di Meat Guy, siapa-siapa yang gitu-gitu loh. Di Meat Guy. Iya, yang daging-daging gitu bang. Komentar semua. Terus gue langsung bikin konten, gak ada lagi yang viral, cuma itu doang gitu. Sampai suatu hari gue masukin agama tuh naik, cuman 20-an ribu, 30-an. Tapi banyak juga ya. Sebagai orang yang baru konten 6-5 konten gitu kan. Gue konten tentang gibah. Bahaya bergibah itu, apa gue bilang, gibah tuh batasannya apa sih dibilang gibah gitu loh. Dulu pernah ada perempuan datang ke Rasulullah SAW gitu ya. Akhirnya pulang, terus setelah pulang dari rumah beliau, nggak tahu kenapa, pokoknya pulang dari rumah beliau ya, sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Aisyah tuh berikan isyarat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau misalnya perempuan tadi pendek, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, isyarat gitu loh, isyarat. Gue belum pernah lihat gimana ulama menjelaskannya. Gue juga di beberapa kajian aja ya. Ngasih isyarat ya, umumnya gini kan ya, gini atau enggak gini atau gimana lah bahasa orang Arab dulu kan beda-beda sekarang ya. Ngasih isyarat itu pendek. Akhirnya kata Nabi, qad iqtabtiha, kamu telah menggibahinya. Nggak dikenal. Ternyata orangnya cuma isyarat doang, nggak ngomong. Berarti kita kalau di jalan kita ngetawain kayak orang di jalan jelek mukanya gitu kan. Kita sering di dalam mobil kan nyari hiburan kan gitu kayak limbat ini kayak ini misalnya gitu. Atau enggak nyolek-nyolek paha, atau enggak senggol-senggolan kaki ya gitu kan. Kan cuma nyindir kan cuma gini-gini doang kan bang ya. Ternyata itu gibah juga bang. Jadi gibah tuh nggak sekedar orang yang kita kenal terus kita julid gitu di kafe kayak, tuh orang duit dari mana sih ngepet gitu, nggak gitu kan jelas ya. Gue ngomong Bandiri ngepet biasa Bandiri kan ya. Kalau ini enggak gitu loh bang. Ini benar-benar gak dikenal perempuan itu, langsung bukan temennya Aisyah juga gitu kan, dikasih isyarat. Habis itu kata Nabi SAW, qad iqtabtiha, kamu telah menggibahinya gitu ya. Nah itu viral tuh bang, gara-gara orang baru tahu kan, oh gibah tuh ternyata gue selama ini udah gibahin berapa ribu orang gitu. Minta maafnya gimana? Nah, ada yang jelasin kan syaratnya minta maaf juga bang, harus punya ridho orang yang digibahin gitu kan bang. Oh iya jelas. Sejak itu baru gue, aduh kok gue jadi dikenal kayak ustadz gini kan. Orang awam gitu bang ya, kalau kita bawa hadis satu langsung, wah ini orang ustadz nih. Assalamualaikum Bang Zahid, hukumnya cryptocurrency. Wah, langsung diminta fatwa. Gue ngomongin gibah, itu pun juga hadis pendek, lu nyuruh gue ngomong cryptocurrency. Nah itu dapat dari mana videonya? Yang tadi lu bilang katanya ada penjelasan mengenai gibah. Maksudnya sohinya gimana tuh? Kajian masyaikh biasa gitu, kajian syekh gitu kan. Gue juga suka nonton kajian syekh juga. Syekh siapa? Lupa ya, di Instagram banyak ya, Syekh Saudi Usman Al-Khamis gitu. Beliau kan saya di Kuwait ya. Oh iya. Ya Syekh fatwa gitu. Terus gue, qad iqtabtiha, kan gue paham juga kan, alhamdulillah dikit-dikit gitu. Langsung gue bawa aja hadis ini, orang harus tahu nih gitu loh. Iseng aja. Padahal habis itu gue selingin nggak ada lagi dakwah. Habis itu langsung main-main lagi nggak jelas gitu. Lempar basket sambil ngeprank orang apa nggak jelas pokoknya. Nggak, kayak udah gue arsip semua. Menghancurkan branding. Nah kalau kita ngomongin branding, personal branding kita bahas ya. Berarti lu dikenal sebagai apa sih maunya? Beda-beda sih bang. Kalau di Instagram tuh disebutnya netizen ya dibilangnya. Gue bilang nggak netizen sih, netizen kayak
panas ya istilah lo bilang, keluarga online lah istilahnya. Oke. Kata keluarga Instagram online gue itu disebut ya guru tahsin online gitu, guru ngaji gitu kan. Oke. Kalau di TikTok CEO of endorse halal gitu. Kadang-kadang orang selalu kesel kan, pasti komen-komen tuh ada, gue tahu nih kalau ada muka dia muncul ujung-ujungnya ada madu. Oh alah. Sampai gue pernah sekali kan gue ngebahas soal tafsir yang salah ya bang, seputar di TikTok tuh, itu viral juga tuh, keangkat. Tapi itu udah di fase-fase gue udah ratusan ribu alhamdulillah ya, udah keangkat juga followersnya. Gue ngomenin masalah orang bilang jodoh kita cerminan diri kita gitu loh. Oke. Cerminan diri. Terus Firaun gimana istrinya si Asia ini. Orang ngomong kan gitu kan, kayak mulai orang-orang liberal mulai menang gitu. Okay. Logikanya kan tuh istrinya tuh gue KDRT gitu kan. Bilangnya gitu. Akhirnya gue jelasin, itu tuh tafsirnya tuh bro, lu baca Ibnu Katsir segala macam lain-lainnya itu nggak kayak gitu loh. Itu tuh untuk orang-orang yang nuduh Aisyah tuh berzina. Oke. Gitu ya. Nah itu jadi yang gimana bang? Tahu dalilnya An-Nur itu bang, surat An-Nur. Aduh, gua lupa gua. Yang orang baik untuk yang baik gitu. Orang buruk untuk yang buruk. Tafsirnya itu orang yang baik itu perkataan dia itu mengikuti sifatnya dia gitu loh bang. Jadi perkataan yang baik ya datang dari orang yang baik. Perkataan yang buruk yang mencerminkan orang yang buruk gitu loh bang. Oke, ini tafsir di Ibnu Katsir. Banyak tafsirnya, gue di tafsir web. Dari Ustadz siapa? Enggak, itu banyak penjelasan lah, udah lama. Oh, oke. Gue gak bisa jelasin sekarang ya, karena gue juga gak murojaah juga bagian itu kan. Dulu gue bahas dikaji, karena gue sempat bikin konten yang salah juga. Jadi lu sempat melewati fase-fase yang salah, ditegor berkali-kali. Sama siapa? Gue udah 4 kali kayak salah. Gue bawa ada, jadi itulah bang ya, man kasuro kalamuhu kasuro khoto'uhu ya bang. Banyak ngomong baik salah. Itu salah, iya. Resiko kita bang ya. Abang juga pasti pernah salah bang ya. Iya kita dong. Manusia. Gue belum lama, pekan lalu Ustadz Muflis Safitra. Iya, kenapa itu bang? Hafidhullah WhatsApp. Anda boleh nasihatin antum terkait fulan, konten sama fulan. Itu tegang apa abang kayak biasa? Oh, gue siap gitu. Dua-duanya bisa. Satu tegang dan kedua saya juga sering ditegur. Kebal juga. Iya, enggak kebal juga maksudnya. Dalam artian, oh iya oke, ya saya salah gitu. Oke. Gitu-gitulah. Ya udah, wajar lah kayak begitu-begitulah. Ustadz Riyad Badri sering tegur gue, berkali-kali gue ditegur. Iya, itu. Ya begitulah memang resiko kita berkonten ya. Tapi itu keindahan saling nasihati juga sih, Bang. Iya. Manusia kan merugi kecuali yang watawasau bil haqqi ya, watawasau bis sabr. Itu saling menasihati kebenaran gitu. Ustadz Zulkarnain Sunusi hafidhahullah banyak deh yang tegur gue juga macam-macam lah. Nasihatin sih sebetulnya, lebih nasihatin ya dan lain-lainnya. Nah nih kita bahas ya mengenai personal branding. Artinya udah mulai dapat teman-teman semua yang mungkin udah pada tahu ya Zahid Kholik ya gitu. Bukan ya nama fansnya apa? Zahid Kholik. Enggak ada ya? Enggak ada. Belum nemuin. Nah personal brandingnya adalah berarti dia lebih ke guru tahsin online. Iya. Nah kita bahas awalnya sebelum adanya tuh konten guru tahsin, lu sekolah di mana bro? Banyak pertanyaan soalnya. Pesantren bang. Pesantren di mana? Di Solo bang. Solo ada 2 nih, ada yang ke Salatiga, ada yang Solonya. Salatiga bukan Solo. Iya agak salah dikit sih maksudnya. Iya bang. Solo Imam Bukhari. Iya Imam Bukhari. Imam Bukhari. Oh iya kalau Salatiga Al Irsyad ya. Al Irsyad itu 2 yang istilahnya pilar-pilar, bukan pilar, bilangnya apa ya? Jadi awal-awal dulu kan orang masuk ke Universitas Madinah kan jalur mandiri bang ya. Jadi yang pesantren-pesantren awal yang dapetin akreditasi, jadi seleksinya tuh lebih pandang gitu istilahnya. Bukan berarti lebih kita pasti menyingkirkan orang-orang lain, enggak gitu. Kalau gue pun ditolak Madinah ada 2 kali kok nggak salah kemarin. Iya, gue tes sempat pas umroh bareng teman-teman di sana juga, tes juga tertolak juga gitu. Yang kedua tertolak lagi. Jadi bukan berarti kalau gue akreditasi diterima gitu. Jadi ya dikenalnya karena itu, karena Bukhari sama Al Irsyad itu 2 pondok pertama. Kalau nggak salah ya Allah alam ya, maafin gue ya para asatidzah. Ini klarifikasi lagi nih sebelum salah. Disclaimer. Ya, kita kayak orang kayak gini harus sering disclaimer bang ya. Iya betul. Ngomong disclaimer, klarifikasi. Terus circle-nya situ aja gitu. Oke. Kalau gue salah maafin gue. Intinya yang gue tahu sebagai santri dulu yaitu sebagai yang pertama kali di Indonesia yang dapat akreditasi. Makanya banyak yang pengen daftar sana tuh seleksinya makin berat makin tahun. Karena brandingnya itu bisa ke Madinah gitu lah bang. Jadinya orang ya kayak gitulah bang. Apa yang dipikiran lo kenapa pilih Bukhari? Apa dari orang tua atau seperti apa? Gue emang pengen nyanti dari SMP sih bang sebenarnya. SMP lo mana? Nurul Fikri bang. Nurul Fikri itu di Depok ada. Oh iya. Kan ada bimbelnya juga, bimbel Nurul Fikri. Oh iya NF. Ya NF. Ada kelas komputer juga LP3 apa NF gitu. Nah itu tahun berapa tuh ya berarti ya? 2000-an ya? Ini pandemi ini bikin lupa tahun ya. Astagfirullah. Itulah pokoknya ya. Iya gitu. Gue lulus tahun 2014 dari SMP.
15 ya berarti ya. Masuk SMA 15. Oke. Ya. Oke. SMP di sana, terus akhirnya gue kayak enggak deh, SMP kayak bagusnya gue di rumah dulu gitu ya. Di sekolah itu dulu, di SMP IT lah gue dulu ya sebutnya. Baru gue kayaknya SMA aja deh lebih mateng buat masuk pesantren. Baru SMA gue cari-cari pesantren kan. Soalnya ada yang bikin gerakin hati gue, entah konten di YouTube atau apa, kalau kuliah di Madinah tuh enak gitu. Ada syekh-syekhnya, terus dingin gitu, bisa kota Nabi, umroh murah gitu kan. Masya Allah. Gue jadi punya mimpi, wah pengen umrohin orang tua gitu segala macem. Akhirnya ya udah, kalau pengen ke Madinah ya cari yang jalan kesananya lebih terbuka gitu kan. Akhirnya gue cekin salah satu pesantren di Bukhari, hati gue nyangkut di situ. Kenapa? Nggak tahu ya, karena pesantren lain tuh sebagian ada yang orang-orangnya judes-judes gitu bang, apa namanya? Jadi semua pesantren di luar Bukhari judes? Nggak beda-beda, masa ada yang lu gue. Ada yang pesantren itu kayak mereka geng-gengan banget tuh gimana gitu, atau gitulah, ada lebih ngerasa eksklusif, ada yang ngerasa begini gitu loh. Kalau di Bukhari itu semua orang saling salam gitu kan, emang afsus salam bainakum bang ya, sampaikan salam gitu. Makanya orang-orang kebanyakan yang jatuh hati ke Bukhari itu, kok jadi promosi, gue dibayar nggak nih pesantren? Lo nggak apa-apa. Oh sekarang WC bayar? Nggak lah, astagfirullah, ini dakwah juga dakwah. Ini dakwah juga nih, pilar dakwah. Baru mau gue sikat di bagian itu. Jangan, gue nggak matre. Oke. Barakallahu fikum para ustadz di rumah. Jadi ini gue ya bukan santri sempurna ya para ustadz ya. Izinkan buat menjelaskan juga pesantren saya. Boleh. Ya. Siapa? Terus? Jadi pas kebanyakan orang yang hatinya jatuh hati dengan pesantren gue tuh gara-gara orang saling salam dulu. Saling salam gitu, ketemu, assalamualaikum. Kok salam tuh rasanya gini ya? Gue kira salam buat masuk rumah doang gitu. Ternyata orang salam padahal mukanya ada yang serem, ada yang gimana. Ternyata semua orang bikin gue jadi lebih terasa di rumah gitu loh bang. Karena kan pesantren kan gue pertama kali ngerantau ya. Orang kebanyakan ngerantau kan baru berani mental pas kuliah kan, kos gitu. Kalau gue kan lebih cepet ya, karena di pesantren dari 15 tahun gitu kan. Ada yang dari SD udah pesantren gitu. Gimana lagi orang kayak gitu. Iya itu dah. Jadi gue bikin nyaman di situ. Akhirnya gue sebelum gue lihat Al-Irsyad, harusnya gue berapa bulan lagi kali Irsyad lihat dulu. Karena orang di sana tuh yang diterima lebih banyak Madinahnya bang, kayak ada jatah gitu loh. Sampai-sampai dibilang, Hit, lu kalau tahu sebelum masuk Al-Irsyad ya, sebelum masuk Bukhari, Al-Irsyad tuh kalau misalnya gandengan tangan keliling Nabawi itu bulat loh. Bulat, maksudnya ngelingker rapat nih, bisa ketemu. Saking banyaknya. Itu cara orang gambarinnya dulu sebelum gue masuk pesantren gitu, ngebandinginnya. Kalau Bukhari paling ya lingkaran kecil gitu. Akhirnya sekarang banyak juga sih. Ya itu sekarang udah nggak terlalu dua pesantren itu. Sekarang udah banyak yang udah akreditasi, jadi mulai sengit antar pesantren itu. Banyaknya dalam arti apa nih? Memang yang betul-betul sesuai dengan sunnah. Sesuai sunnah. Ini konteksnya kita lagi bahas benar-benar yang salaf dan sesuai sunnah ya. Iya kan? Non salaf juga ada sih, non manhaj gitu ada juga gitu kan. Oh di Solo? Enggak, di Jakarta misalnya. Oke. Ada non manhaj ya yang umum gitu. Jadi enggak semuanya pesantren sunnah. Cuman ini yang gue bilang, yang sunnah makin banyak yang akreditasi gitu loh bang. Di sana mudirnya siapa di Bukhari? Ustadz Ahmad Faiz. Itu beliau yang nasihatin lu waktu lu ngonten di TikTok dan Instagram? Enggak. Yang sama gue tuh ada Ustadz Alif, Muhammad Alif. Bilang apa beliau? Enggak sih, intinya pas awal gue viral tuh bukan karena TikTok, karena PRM itu bang di Instagram. Jadi yang kenal gue tuh macam-macam, rezeki emang dari mana-mana. Rezeki kan bukan uang ya, jadi rezeki ilmu tersebar kan juga sama rezeki juga kan bang ya. Jadi alhamdulillahnya ada yang nyebarin gue di Facebook, ibu-ibu gitu. Facebook kayak kekeluargaan ibu-ibunya kuat banget bang. Iya, bapak-bapak mama serem banget. Teman gue ada jualan telur gitu. Itu omset sampai puluhan juta sebulan gitu, apa belasan juta gitu. Di Facebook? Gak bikin ads segala macam, enggak, cuma emaknya share di Facebook. Kok bisa kaya lu ya? Gara-gara emak lu dong. Ini kok emak gue kurang nongkrong juga. Emak gue orang rumahan bang gitu loh. Jadi gue kaget loh, kok emak tuh maksudnya kuat gitu. Ya gue seneng emak gue orang rumahan, bukan gue bilang kok emak gue gak gitu, enggak. Gue gak banding-bandingin mama ya. Ya buat mama di rumah. Gue klarifikasi terus. Pokoknya dari tadi gue hitungin lo kena sama mama, lo kena sama pesantren-pesantren karena memang di luar Bukhari katanya justru mengkotak-kotak dan tidak salam ya, betul ya? Iya, nggak semua sih, cuman kebanyakan. Dari yang sebelum Bukhari gue datengin kayak gitu. Kebetulan namanya Bukhari kayak begini, gue rasanya kayaknya gue gak bakal nemuin kayak gini, takut gitu gue gak nemuin kayak gini lagi. Daftar, dan gue gak daftar tempat lain selain itu. Nekat juga, kan bisa orang cadangan 3. Lu enggak ya? Alhamdulillah keterima gue di sana gitu. Wih, mantap. Itu alhamdulillah banget ya. Nah, siapa waktu itu ustadz-ustadznya yang ada di sana? Berarti kan lu kenal pasti dari sebelumnya atau rekomendasi, atau memang lu nggak tahu dalamnya itu adalah ustadz siapa, atau bahkan dari awal lu udah mau ngeker bahwa gue cuma mau masuk pesantren yang memang sesuai dengan sunnah. Itu udah tahu belum? Apa gini? Banyak orang yang taunya sunnah karena memang nggak sengaja masuk sebuah pesantren. Oh, gue ini sunnah tempatnya gitu, nggak sengaja gitu. Oh gitu. Lu gitu?
Enggak, gue emang udah tahu kan, orang tua gue juga udah dengerin Rudi Roja juga lama gitu kan. Oh, dengerin Roja udah lama. Udah lama gitu, dan gue pengen masuk sunnah gitu kan, pesantrennya karena lebih terjaga lah gitu dari macam-macam gitu. Karena kan pesantren banyak, gue dulu sempat hampir masuk pesantren di mana lah, di Bandung atau di mana, di Anyer apa ya. Terus gue liat kok temen gue bukan ngaji makin enak, tapi kok story-storynya nyebat gitu misalnya. Oh, terus sambil ngerokok. Nyebat gitu, terus di apa? Di ini ntar habis ini diserang lagi sama yang bikin rokok marun, rokok makruh. Berbeda pendapat nggak apa, tapi kita tetap bersaudara teman-temannya. Okay. Oh, jadi lu menganggap rokok itu makruh? Haram bang, haram. Oh, oke. Kuat bang, MUI ini. Kalau ditanya gue Islam apa? Islam pemerintah. Oh, luar biasa. Berarti Islam Nusantara dong? Oh bukan bang. Kan, beda bang. Enggak kan pemerintah Indonesia Nusantara. Itu branding sendiri bang. Oh. Terpisah itu. Pemerintah MUI kan punya pemerintah. Bener gak sih? Apa salah gue? Oh, gue gak tahu. Klarifikasinya terus. Capek gue. Ini konten ini semuanya serba klarifikasi ya. Pokoknya zahid aja. Iya, ya intinya gue udah tahu itu Bukhari itu ya sesuai sunnah gitu kan bang. Terus di brosur-brosurnya kan juga pengajar-pengajarnya lulusan Madinah, lulusan Libya, lulusan Mesir, lulusan wah nih gue pengen hafiz nih di sini kayak tempatnya nih gitu loh. Kan gue target gue dulu pengennya awalnya pondok tahfiz. Tapi kok pengen ke Madinah kok tahfiz juga kurang cukup ya karena butuh bahasa Arab juga kan. Gue cari akhirnya yang bahasa Arab bagus. Ternyata orang-orang kalau bahasa Arab qila wa qala katanya gitu ya. Qila wa qala. Katanya ini Bukhari ini serem hit lu kalau gak bahasa Arab tuh lu dijemur katanya di lapangan pasir sampai melepuh dalam per air gitu sampai wih sangar juga tapi asik ya. Gue malah mau gitu gara-gara gue seneng keterpaksaan untuk sesuatu gitu, ngerti gak sih bang gitu. Kan orang banyak yang seneng di nyaman-nyaman terus ya, gue seneng terpaksa buat kayak kemarin gue kan ikut Gamalmen ya si Bang Riz Gamal tuh ya. Hit gue tahu ini hal baru buat lu, buat skincare karena biasa lu ngaji atau konten madu. Ya udah ayo bang kontrak sih mana. Gue kayak langsung ayo aja. Lu nggak mikir-mikir dulu nggak? Ayo kirim gue kontraknya. Masa gue pengen apa? Aduh kayak gini mic-nya. Mic-nya headphone. Headphone. Iya benar. Enggak apa bahasa Inggris gue bahasa Arab. Ngeri. Gue yang belajar sama lu berarti bahasa Arab. Oh enggak. Banyak kurangnya bang. Jadi gue seneng memaksa sesuatu yang bisa bikin gue tuh pro di situ gitu loh bang. Oke. Soalnya banyak pesantren itu yang bilang brandingnya bahasa Arab, omong doang di brosur. Di dalam rata-rata tuh kebanyakan ya kalau kita lihat ya bang, pesantren-pesantren yang bahasa Arabnya itu kurang maju, itu gara-gara dia juga ada hari bahasa Arab, hari bahasa Inggris. Jadi gengsinya menang di bahasa Inggris. Which is ya benar. Literally staycation. Kan begitu tuh sekarang anak Jaksel. Staycation, FOMO. Benar. Iya kayak gitu bang. Oke. Akhirnya gue pilih karena bahasa Arabnya, bahasa Arab udah, terus Madinahnya juga, ustadz-ustadznya juga mumpuni gitu kan. Dan gue liat orang-orangnya udah pada bilang nih bahasa Arabnya serem juga di sana. Aturannya lu 3 bulan belajar bahasa Arab langsung harus wajib nggak ngomong Indo. Kecuali buat nanya ini bahasa Arabnya apa. Atau nggak dihukum gitu. Cuman 3 bulan buat adaptasi. Oh serem juga. Walaupun zaman ke zaman beda ya. Zaman gue ketat, mungkin sekarang agak gitu. Tapi zaman gue kayak gitu yang bikin gue jatuh cinta gitu. Itulah kurang lebih dari pesantren. Tapi lu udah tahu belum kalau memang di Bukhari misalnya memang lu akan terima resiko bahwa ya namanya juga anak muda kan ya, begitu tahu oh ini tidak bermusik-musik nih. Nah, itu udah tahu dari sebelumnya? Udah gue udah nonton. Kan dulu juga udah gue SMP udah masuk tuh kajian Ustaz Syafiq yang bagiku musik itu halal. Yang viral tuh ya. Yang karena tanya ya kalau nggak salah. Bukan ya, yang beliau pakai baju yang gitu kan. Yang baju burnus itu. Iya, jubahnya yang apa kayak ada hoodie kapucan gitu. Iya, itu tuh tahu tuh gue tuh. Itu sempat di-share juga di grup keluarga ketika gue pas belajar ngaji. Itu kan kan keluarga gue tahunya kan gue cabut dari pekerjaan syubhat kan gara-gara ninggalin musik. Ini ustadz lu, diserang gue di grup keluarga. Seru ya. Pas gue dengerin tahunya enggak. Iya kan? Thumbnailnya. Bagi aku musik halal. Iya kan? Nggak ditonton. Iya kan? Terus di-share di grup keluarga. Nih katanya nih, Dery kan cabut gara-gara ninggalin musik. Iya. Kan gue dulu siaran radio kan. Tapi tuh ini ternyata ustadz yang katanya belajar sama yang Dery belajar sama Ustadz Syafiq nih tuh dia ngehalalin musik kan gara-gara thumbnail saya kan. Thumbnail. Clickbait. Iya, begitu tuh. Ini orang Sunda pintar juga branding kajian. Iya benar. Nah, dari situ lu lulus berarti 4 tahun 5 tahun. 5 tahun, Bang. Lama ya, Bang. Lama banget. SMA lo, Bang. Lama banget. Jadi gue lulus tuh udah gue masuk 1 tahun IDAT bahasa Arab kan. Karena kalau dari SMP itu lu nggak bisa langsung SMA. Maupun SMP lu sejago apapun bahasa Arabnya, tetap bahasa Arab sana lebih serem gitu ya. Apa sih bedanya? Ya
Ada pernah, gue bukan bilang gontor itu kayak gimana ya. Karena ada sebutan antara santri. Kayak antara santri itu kalau misalnya di LIPI atau di mana tahu, oh bahasa Arab orang gontor banyak kayak gini. Padahal di pesantren gue juga gitu. Jadi dibilangnya bahasa Arab gontoria. Teman-teman gontor, gue senang sama gontor loh. Gontor tuh masya Allah bro. Banyak melahirkan dai-dai bro. Cuman ini loh bang susahnya kalau jadi konten kreator dakwah gitu ya. Kenapa? Teman gue pun juga ngeliatin, kan baru follow IG gue. Padahal teman gue teman lama gue di rumah gitu. Hit kok capek gue liat lu ya. Lu konten misalnya minum air, kan Instagram kan kebalik kameranya ya. Oh disangkanya minum pakai tangan kiri gitu. Guys ini bukan tangan kiri ya. Terus gue screenshot, gue suka nge-screenshot chatting orang terus gue up ya. Gitu kan Arif Muhammad juga suka gitu ya. Bang Arif Muhammad, Bang Dennis Margo siapa suka nge-share. Itu kayak antara kekeluargaan kita sama follower loh bang. Jadi kayak kalau follower bilang apa yang kocak kita screenshot, kita story. Iya, gue juga sering begitu. Ya kan asik banget gitu ya. Kayak biar ngerasa teman gitu, ngerasa nyaman sama kita juga. Kita juga nggak boleh kayak lu siapa gitu kan. Iya betul. Iya. Tangan kiri, gue klarifikasi. Besoknya gue misal gue cukur kayak gini. Kemarin juga langsung astagfirullah koza, astagfirullah bang, bukannya lu dilaknat. Wah itu bang. Coba. Ini bang. Coba bilang. Oh iya koza. Wah bang nggak gitu. Enggak. Kok gue diserang juga di sini. Enggak. Iya. Enggak lah. Gua tapi kan juga, ini udah tumbuh. Sebelumnya berarti koza banget kelihatannya. Sebelumnya tipis kayak putih lah sini. Cuman kan gue tuh bukan penganut ya. Yang pendapat kalau koza itu ya disebut koza kalau misalnya sebagian tuh ditinggalkan, emang nggak disentuh gitu loh bang. Sebagiannya ini. Gue tadi atas di sini segini. Jadi jabrik gini kan berarti kan pendek gitu kan. Nah, cuman sampingnya tipis. Kan berarti kan double standard loh bang, apa namanya standar ganda. Orang-orang yang rambutnya panjang ngerapihin sini doang, nggak dibilang koza karena nggak putih ini ya bang. Padahal merapikan sebagian doang dia kan. Kok sakit hati kok gak dianggap loh koza gitu kan. Padahal kan rambutnya juga panjang kan kayak gini. Cuman rapiin bang sininya doang. Iya tahu. Kan masih hitam nih. Kayak abang kan hitam sekarang rambutnya, nggak ada yang putih kan bang ya. Ada uban. Oh iya yang putih uban. Iya. Makasih loh. Iya. Lo kan kita kan segini-gini kan cuma beda 20 tahun. Oh iya, cuma. Iya, Bang. Enggak lagi. Sama-sama singkat hidup dunia. Berapa umur lo? 21, Bang. Oh iya, benar. Gue 32. Beda berapa tuh? 10, 9. 10, 11. Oh, jadi efek pandemi. Ini efek kalau terlalu banyak bahasa Arab gini. Oh enggak. Pandemi ini bikin gak inget tanggal, gak inget umur. Gak inget uang kapan tergajian. Enggak lah, kalau belajar bahasa Arab justru kan lebih pintar. Iya, jadi itulah. Cuma gara-gara mungkin jarang ketemu tanggal, lupa jadinya gitu. Jadi intinya dari banyak pembicaraan gue potong aja. Intinya tuh capek hit ya. Kalau agama tuh kayak semuanya itu tuh tiba-tiba ujung-ujungnya verifikasi gitu. Padahal gue bukan ustad gue bang. Nah, lu kan kontennya juga bukan konten-konten agama yang berdalil kan sebetulnya kan? Iya lebih. Lu tahsin kan? Tahsin gue bang. Sama samping-sampingannya gue konten agama kayak nasihat gibah gitu, nasihat tentang bulan puasa itu apa sih makna kalau misalnya Allah itu buka pintu-pintu surga, padahal kan gak ada yang masuk ke dalamnya gitu. Gue bikin konten juga penjelasan ulama gitu. Jadi gue ngambil penjelasan ulama, bukan gue bikin fatwa enggak. Gue nonton kajian ulama. Gue tuh kalau bikin konten tuh bang lumayan lama juga. Gue buka kitab juga gitu loh bang. Jadi bukan orang yang, kan orang sekarang banyak pemuda hijrah lagi bang. Iya kenapa? Ya orang-orang sekarang kan banyak yang ya udah apa namanya, yang penting lu bawa ayat gitu. Isinya itu sisanya bukan pakai tafsir, pakai quotes gitu loh bang. Oh. Iya ayatnya wa taqrabu zina. Bayangkan jika kayak quotes-quotes bujangga-bujangga. Tahu. Sahabat senja. Iya benar. Tahu tuh gue. Iya kalau gue enggak, gue ya yang gue kabarin apa yang dipelajarin di pesantren juga. Gue tuh dulu termasuk di pesantren seneng banget apa namanya, kalau ada syekh datang, kan banyak syekh datang ya diundang dari Saudi gitu. Gue tuh teman-teman gue banyak yang kayak males gara-gara mungkin udah tahun terakhir gitu. Bahkan gue sampai tahun terakhir gue pas gue tahun kelima. Jadi kan gue jelasin tadi tahun pertama gue bahasa Arab, 3 tahun SMA, tahun terakhir ngabdi. Ngabdi itu kita ada yang ngabdi di Papua jadi pengajar, ada yang ngabdi di tengah kampung, di tengah hutan mana atau teman kemarin di mana nama kampungnya, Purworejo kalau nggak salah di Jawa Tengah itu bang. Purworejo, ada yang di Toli-Toli, pokoknya beda-beda lah bang. Ada yang jadi pengajar. Kalau 70%-nya santri itu di dalam pesantren. Yang pintar matematika jadi apa sih orang hitung-hitungin uang tuh istilahnya bang? Akuntan. Yang kayak jajan santri. Jajan-jajannya terus SPP-nya diatur-atur. Nah, ntar ngabdi di situ. Ada yang ngabdi di bagian pengajaran, ngabdi di bagian. Nah, gue dulu ngabdi di bagian dakwah. Nggak tahu kepilih takdirnya bagian dakwah. Bagian dakwah itu gue senengnya nemenin ustadz kibar itu bang, ustadz senior. Kalau pengen dakwah tuh gue diajak, entah disuruh nyupir atau enggak disuruh nemenin aja. Ntar supirnya ada, gue nemenin.
Jadi gue tahu ustaz tuh persiapannya gitu. Baca-baca juga sebelum kajian misalnya gitu. Oke. Gue ke masjid gede kayak di Lamongan ada masjid apa namanya Namira di Lamongan itu kalau abang tahu masjid yang dibilang arsitekturnya juara apa. Gue diajak ke sana ngapain Tat? Yaudah lihat aja biar tahu gimana ambience apa namanya rasanya ngisi kajian tuh gini loh gitu. On time ntar dikasih kamar gitu. Nah jadi tadi gue kita muter terus bang. Itu pokoknya lu nemenin Ustadz. Ya nemenin Ustadz. Tadi kan gue bilang di tahun kelima yang kesenangan gue tuh gue balik ke yang tadi ya. Sampai ke tahun kelima pun pas ada syekh itu gue masih suka datang buat nyatet faedah gitu loh bang. Jadi kebanyakan TikTok gue tuh hasil itu bukan kata-kata gue atau gue jago quotes, enggak. Karena gue seneng di kajian-kajian itu seneng. Karena nggak tau gue dari dulu seneng banget ngeliat orang bule sama orang Arab gitu, rasa pengen ngajak ngomong gitu sih bang. Kayaknya itu yang dorong gue buat masuk ke Bukhari juga itu sih bang. Karena makanya gue seneng nantang diri gue buat nantang ajak ngobrol bule gitu. Gue seneng di pesawat dulu zaman jahiliyah gue masih belum balik kayak bule-bule cewek gitu. Gue ajak bahasa Inggris juga, gue ajak ngomong kayak ya nantang bahasa aja gitu. Kepake gitu loh. Nah, gini, sebelum bahas mengenai konten lu yang lagi lu jalanin kan kayak bedah bagaimana cara pengucapan tahsinnya. Itu gue ngikutin tuh PRM lu itu ya. Ya kan dari alif, ba gimana dan seterusnya. Ya kan itu kan ya. Sebelum kita bahas itunya, gini, gue mau bahas stigma dulu deh. Lu kan anak pesantren, santri. Stigma orang nyantren atau santri, lo setuju nggak? Munculnya stigma negatif adalah kalau lo pesantren ngapain? Ujung-ujungnya kan emang bisa tuh lebih berkembang dalam tanda kutip stigma negatif ya. Paling ujung-ujungnya jadi imam masjid, marbot, DKM. Iya, ngapain nikah anak saya? Ya kan? Santren doang. Iya gitu bang. Nyampe nggak ke lo? Enggak. Dulu gue takut makanya di pesantren itu kalau lu tahu bang ya, ini sisi gelap yang menyedihkan juga, bukan gelap sih, sisi menyedihkan ya. Lu nggak lihat hal di pesantren yang lu lihat di sekolah umum itu, setiap minggu bahkan bulan ada yang keluar gugur. Kenapa? Keluar, mau pindah gue ke umum, mau pindah jadi dokter, mau pindah. Karena pertama pesantren itu nggak kebanyakan ya, kalau yang kayak boarding school gitu, mereka udah bisa jadi arsitek, dokter gitu. Kalau lu ke pesantren gue bang, mau daftar anak gitu misalnya, Pak ini anaknya kalau mau jadi dokter nggak bisa. Kok gitu? Karena kita paket C gitu, apa namanya? Ujian UN-nya paket. Jadi bukan IPA, IPS. Iya, gitu. Paket C tahu gue. Kalau mau IPA cari pesantren lain gitu. Dari kasih tahu. Jadi kalau mau jadi itu, maaf, jangan di sini gitu loh. Ya karena di sini bukan tempatnya gitu. Nah makanya banyak banget yang gugur di tengah-tengah jalan tuh gara-gara apa sedihnya? Mungkin kita emang belajar agama sih bang, tapi kan namanya orang penyakit mental health istilahnya. Atau itu kan semua orang punya ya rasa khawatir. Paling banyak itu khawatir karena takut nggak bisa kerja. Pokoknya udah pasti yang sering keluar tuh udah balik, udah mulai sering overthinking pas tidur tuh ya. Nah nanti kalau udah mulai overthinking udah mulai sering keluar tuh. Kalau masih SMP nggak, masih main tanah gitu, hujan-hujanan masih kayak anak-anak bolang lah. Tapi kalau udah mulai SMA kelas 2, kelas 3 tuh udah mulai overthinking mau tidur. Ya ntar jasa gue gak bisa kepake di sini ya, ntar gue bakal jadi apa, ntar gue jadi marbot. Teman gue juga best friend sama gue dari SMP masuk juga ke SMA. Nih kok dia nonton nih buat lu. Siapa? Ada teman gue. Nggak ada yang kenal gitu. Nah dia tuh pas mau keluar alasannya sakit atau apa gitu. Taunya pas gue deep talking sama dia, deep talking istilahnya ya, ngomong berdua gitu. Dia ngomong ke ibunya, "Mah, aku takut jadi tukang sate mah." Gitu. Ya Allah. Lah, pengusaha sate kan banyak yang sukses. Kalau kita masih SMA masih pendek kan bang ya pikirannya. Kalau kita kan kalau udah ngerti orang banyaknya di Instagram yang kayak jual sate untung 6 miliar gitu loh bang. Kita jadi lebih terbuka otaknya kan. Kalau dulu kan kita belum ada konten-konten begituan yang nge-spill omset kayak sekarang gitu kan bang. Jadinya dia minta maaf ke ibunya, bilang, "Mah pengen keluar." Biar apa? Takut ntar jadi tukang sate. Emang salahnya apa jadi tukang sate? Salahnya jadi tukang sate apa nak gitu kan? Atau jadi tukang rongsok. Rongsok orang bakal memuliakan Al-Qur'an. Orang yang menjaga Quran bakal dimuliakan gitu bang gitu loh. Walaupun kita belajar agama gitu, itu nggak lepas dari takut itu anxiety istilahnya bang orang sekarang ya. Bukan orang sekarang emang ilmunya apa anxiety ya. Iya dipopulerin sama anak-anak Jaksel. Anxiety jadinya. Iya jadinya setiap minggu ada yang keluar. Pasti kalau nggak gara-gara bullying atau nggak gara-gara itu. Jadi perbulian terjadi di pesantren ya? Iya makanya mental tuh di pesantren tuh harus kuat. Jadi itu yang bikin gue kalau misal andai gue punya anak, amin, gue nggak kepikiran buat naruh di SMP karena ntar dia balik di situ. Bentar deh. Apa sih pembulian yang terjadi di Imam Bukhari? Ya mungkin karena orangnya putih bisa jadi dibully di situ. Atau mukanya kayak orang K-popers, misal Blackpink gitu. Dibulinya gimana? Wah tuh kalau di pesantren tuh banyak lah macam-macam bang gitu. Ini loh. Di Bukhari.
Ini Bukhari di pesantren lain juga semua pesantren hampir sama gitu loh. Kayak tempat berasrama tuh rawan bulian gitu loh Bang gitu loh. Tapi ini bukan gua wahai ibu-ibu bapak semua di rumah jangan takut ya. Ini oknum lah. Iya, apa kalau mau bilang bahwa setiap orang santri itu adalah tukang bully? Enggak, orang baik tuh 90% ada gitu. Oh, oke, kirain lu mau bilang di pesantren enggak Bapak Ibu. Saya bahagia kok. Walau gua dulu juga korban bully juga Bang di pesantren Bang. Apa dibulinya? 4 tahun kayak gue dibully dulu Bang. Kenapa? Karena gue kan seneng konten Bang ya. Jadi gue tuh dulu bandel juga Bang ya. Termasuk dosa-dosa gue. Ini bukan ngombar dosa ya. Cerita aja gitu. Iya, oke, ibrohnya lah. Ibrohnya aja. Itu termasuk pesantren dulu gue seneng bawa kamera ke pesantren. Oh kan pesantren banyak yang bawa kamera. Enggak, pesantren gue enggak. Kalau ketahuan bawa HP digeprek Bang. Ntar ada hari Sabtu gitu dikumpulin. Semuanya ngumpul. Kita ada iPhone X. Brek gitu. Pakai mesin yang pemotong besi gitu nggak? Digeprek. Ya. Pakai sambal nggak? Oh enggak Bang. Oh enggak. Ntar kita bikin franchise. Franchise iPhone geprek. Iya. Terus kena segitunya. Aturannya gitu. Banyak pesantren juga gitu. Ada akadnya kok. Akadnya kalau saya bawa HP, bawa kamera digeprek gitu. Oke. Gue pinter-pinter aja Bang. Gue kampung. Gue cari-cari orang yang gue ramah dengan orang kampung. Kan gue bilang ya gue orang ramah dengan orang kampung. Terus nemu kayak warung atau apa, ntar gue titip di situ. Oh, nakal juga Anda ya. Maafkan saya para ustadz kalau nonton. Oke. Ini hati-hati juga santri-santri baru ya. Ketahuan di podcast ini. Iya, hati-hati tuh. Ya mungkin gak ada celah lagi. Enggak, mungkin Anda bisa pindah warung kali. Ya pindah warung. Jangan warung yang di situ udah dipantau. Bisa ke kandang ayam. Iya, udah titipin deh. Terus. Nah, gue dulu tuh bawa kamera. Gue pengen nge-branding diri gue tuh, wah itu tuh masa-masanya 2015 tuh kan orang pada keangkat ya di YouTube ya. Gak ada TikTok, gak ada Instagram apa. Yang keangkat tuh orang-orang vlog. Ya vlog ya. Oh iya. Jeremy lagi baik diundang ya. Jerome Polim. Jerome Polin. Maaf Jerome. Ya itu lah. Klarifikasi terus. Oh itu dia nge-vlog ya? Iya dia nge-vlog di Jepang kan ya. Oh iya. Terus Turah tuh di Rusia. Chandra Liao juga ada tentang editing video. Jadi banyak orang yang bikin vlog. Gue pengen, wah bisa nih terkenal kita gitu kan. Orang anak muda kan ya. Pengen viral gitu kan. Gue tuh dari SMP udah punya banyak kebakar-bakar pengen viral terus loh. SMP dulu ada Harlem Shake kan yang goyang-goyang satu orang ribut terus jadi joget sekamar gitu. Itu lo lakuin? Astagfirullahaladzim. Lo lakuin di SMP masih kecil. Lo mencerminkan pesantren Bukhari. SMP Bang. Oh SMP. Akhirnya gue hampir dikeluarin dari SMP. Gara-gara lu joget-joget Harlem Shake. Gue ngonten yang haram ya. Kan SMP gue Islami juga. Ya dibolehin nama SMP. Nah, boleh, gue mencemari nama baik karena gue pakai seragam di situ. Oke. Di pesantren, gue itu pengen nge-brandingin gue santri apa adanya. Ush. Gue bikin kaos Bang, alay banget dulu ya. Apaan tulisannya? Gue bikin kaos santri apa adanya gitu. Di belakangnya gue bikin ada stiker YouTube gitu. Ada sablonan YouTube. Asik biar jadi YouTuber. Mantap. Gue malu banget inget ya Bang. Ya Allah, gue jalan-jalan ke kantin pesantren gitu, pakai kaos itu kayak bangga. Wih, santri apa adanya. Padahal orang lagi bully gue gitu, ngecek-ngecek gitu. Santri apa adanya gitu. Nah, gue tuh ngerekam lagi di kamar, kegiatan sehari-hari kayak daily vlog. Kan dulu orang pada viral-viral ya daily vlog gitu. Iya. Oh sekarang kita upload nggak laku lagi, udah basi. Ngapain sih lu lama video hidup doang gitu, mau ngeliat apa gitu kan. Betul. Nah terus sekarang akhirnya lu jadinya kontennya udah gak ngevlog, malah yang lebih naik adalah yang tasin ini ya. Iya, kan dulu kan gue mikirnya bukan pengen jadi guru ngaji atau pengajar agama, mikirnya pengen jadi YouTuber. Nah, kalau sekarang pengen jadi guru tasin. Iya, gue enggak khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, ya kan Bang, yang sebaik-baik kalian mengajarkan Quran. Ya, yang belajar Al-Qur'an mengajarkannya. Nah, kepikiran dulu pengen viral aja. Masih kebakar-bakar tuh gue, walaupun di pesantren tuh gue ini bisa nih viral nih. Gue bilang ke bokap gue, nyokap gue, "Mah, ya nih pengen bawa kamera, ntar digeprek loh, ntar dikeluarin." Enggak. Ada kok caranya. Percaya ya sama Zahid. Tapi jangan disembunyiin enggak kok ada caranya. Ada caranya. Akhirnya gue tuh dulu suka ngonten di kamar, di kelas gitu ya. Ini kehidupan kita jadi santri pakai sarung tiap hari. Ke mall pakai sarung, gue vlogging juga tuh Bang. Ke mall kita pakai sarung guys. Terus gue ngonten tuh karena kan dulu di pesantren, kerennya pesantren kita tuh dari kelas 1 SMA tuh ada program ngajar TPA. Nah banyak kita yang pengen dong, kita kan pulang pengen dakwah dong gitu loh. Mulailah dari ngajar anak kecil. Anak kecil gak sabaran, apalagi bapak-bapak yang bisa debat konspirasi segala macam. Berat. Anak kecil aja gak punya otak-otak berdebat aja bisa kita kalah, apalagi dewasa kan. Akhirnya dibuka dari bagian dakwah pesantren ya, ada kan ada OSISnya juga bagian dakwah. Diseleksi, gue terseleksi alhamdulillah karena gue orangnya periang terus berisik ya paham lah ya. Ya, vokal, kalau vokal udah muncul deh pokoknya. Aman. Ya akhirnya gue
Gue ke TPA tuh kayak 1 kilo 2 kilo dari pesantren gue, ngeliatin sawah-sawah, sapi-sapi. Gue seneng tuh, ini kalau dibikin film vlog nih keren nih gitu. Gue videonya ada gue jalan-jalan terus ada kambing gue ajak beatbox aneh. Gak ada pentingnya. Yang penting dia daily vlog kayak dulu kan orang viralnya daily vlog. Iya, kan, tapi laku nggak? Tuh kan kita berusaha bang. Iya, soalnya kalau kita mau ngevlog harus minimal diketahuin orang biar kita tahu ini kesehariannya seperti apa. Kan kalau dari nol kan susah. Kan semua mulai dari nol bang. Kan gue ngerasa ini pasarnya santri belum ada. Gue main nih di santri apa adanya gitu. Akhirnya zaman dulu tuh gue seneng masih denger lagu juga ya bang ya, DJ gitu. Ya guys, assalamualaikum, kita bakal ke TPA, kita jalan, pas jalan lagunya teteo gitu loh bang. Ya Allah. Nah nyampe rumah, viral nih di pesantren gue, langsung rame. Wih, ada yang bikin santri apa adanya nih, apa-apaan nih gitu. YouTuber santri gitu, rame kesana kemari. Pesantren tetangga tahu. Di rumah gue lagi leha-leha, pesantren nelfon mak gue. Ini anaknya, astagfirullah, kami kecewa. Bukan kecewa apa-apa ya, musiknya kecewa. Oh kenapa? Oh karena pesantren lu kan tadi ya mengajarkan bahwa musik haram. Iya gitu bang. Jadi ya itu awal mula semuanya. Oke. Mulanya gak beres dulu. Akhirnya sekarang semoga husnul khotimah. Masya Allah. Coba kita lihat di Instagramnya. Jangan lihat lagi. Zaid Samosir, kita lihat. Ya let's go. Kita buka. Nah di bawahnya itu nanti ada kayak beberapa, misalnya di thumbnailnya tuh coba ke bawah terus saya. Yang jauh. Nah kita lihat tuh. Kayak misalnya itu tuh misalnya bawa lagi terus. Nah ini kan misalnya terus lagi. Huruf-huruf itu kan lu pecahnya di situ kan? Iya. Iya kan? Ya itu yang gue bilang. Cari deh, coba deh. Ada kok. Yang lo bilang apa? Ini yang gue bilang tersebar di grup mak-mak gitu loh bang. Nah ini kan kho tuh gimana penempatannya? Sampai lu gambar niat ya? Ya gambar sendiri bang. Gue emang suka gambar sih bang dari kecil. Gambar lak-lakannya, kerongkongannya, penempatannya. Emang sebegitunya? Nih gue jujur ya, gue belajar tahsin itu ya kayak zaman baju di toko. Tahu gak sih lagi? Masih gue pakai bang. Masih lo pakai? Masih gue pakai. Nah tapi jujur gue masuk ketika memang gimana cara pengucapannya, letak-letaknya seperti apa, itu gue baru tahu banget sejujurnya. Walaupun di tahsin yang gue pelajarin memang dikasih tahu penekanan lidah ke atasnya kayak gimana, sa-nya gimana. Kalau memang mau do-nya itu ya mungkin koreksi ya sambil belajar gue di sini. Belajar ya. Lidahnya kemana dan lain-lainnya. Nah kalau gue sih jujur di sini Pak, ini masuk nih. Coba lo klik deh yang ini deh. Nih bedanya ro, gimana pengucapan ro ya? Ro. Lu kan manggilnya juga Rois kan, bukan guys. Itu brandingan gue juga bang. Iya kan? Gara-gara gue pernah di pesantren, Ustadz Aiman ya, kalau kita Ustadz Aiman di Kalimantan. Ustadz Aiman siapa ya? Nggak tahu gue. Afwan Ustadz Aiman ya Allah, klarifikasi terus deh. Yang mana? Aiman Abdillah. Oke. Ya beliau tuh lulusan Madinah, pakar tahsin juga. Beliau main ke pesantren. Kalau ke pesantren tuh beliau langsung ngetes semua guru ngaji. Oke. Disuruh ngaji. Ternyata kita salah semua. Pokoknya orang udah tegang tuh kalau udah Ustadz Aiman main ke pesantren, terus dites satu guru ngaji, tegang tuh gara-gara, aduh selama ini saya ngajar guru utamanya tahsin ternyata salah gitu. Nah, gue tuh lucunya dari beliau, yang gue sampai sekarang terngiang-ngiang, kalau misalnya ngaji gue bagus nih bang, kan gue ketemu beliau pas sudah tahsin, alhamdulillah. Jadi beliau agak-agak alhamdulillah lah. Aman. Oh iya. Walaupun masih banyak salah, cuman disebut dibilang aman lah. Aman. Gile. Buat ngajar tuh misalnya aman gitu loh bang. Iya. Gue dibilang aman tuh udah syukur banget tuh bang, bahagia banget. Orang kayak beliau gitu. Gimana gue ya? Gue bismillah mungkin 3 bulan kali ya. Iya kan bener kan? Iya. Al-Fatihah gue mungkin bisa. Al-Fatihah gue juga 6 bulan apa 5 bulan kayak baru di-verified. Maksudnya luar biasa. Belum sempurna, cuman boleh lanjut ke Alif Lam Mim. Dari Al-Fatihah tahsin tuh dari depan ke Anas ya. Oke. Tahsin tuh gak hafalan. Ada yang hafalan. Cuman kalau gue tahsin itu baca. Baca. Bener-bener kita fokus ke tempat keluarnya bener gak gitu loh. Fasih gak. Terus gimana cara panjang pendeknya. Bahkan irama pun diatur bang. Di ilmunya tuh ada irama itu bang. Makanya ada gue bahas di sini. Sempat viral juga. 9 aib-aib dalam baca Quran. Oh nanti kita lihat ya. Coba gini deh. Tempat keluar tuh yang dimaksud adalah tempat keluar dari kerongkongan ini. Oh ya tadi bang, yang bang Ustadz Aiman itu ya. Nah gue terinspirasi. Nih dari tadi banyak kayak pembahasan kita yang kepotong terus muter ke yang lain. Ini muter-muter nih anak nih. Maafkan aku. Nah jadi apa namanya bang? Jadi Ustadz itu pas dengar bacaan gue aman itu, dia bilang bagus. Gue langsung bagus. Kok keren ya? Maksudnya kayak lucu ya, lucu cuman kok dia brandingannya sebagai ustadz kan bukan dia content creator ya, cuma brandingannya itu muji orang tuh pakai makhraj. Oh karena di Arab juga nggak ada gus, g gitu nggak ada ya? Gak ada. Jadi gue langsung
wih keren nih gitu. Gue juga nggak pernah tahu. Gue bilang, hey guys, gue tuh benci banget kalau misalnya konten tuh sama kayak orang lain gitu loh. Makanya mungkin itu yang bikin orang tuh kayak, kok nggak viral atau apa gitu. Karena lu nggak punya ciri khas gitu bang. Branding itu kan di situ kan bang. Makanya brandingan gue juga kayak bukan dari awal gue konten ya. Dulu gue teman-teman. Nah sekarang gue mulai hey guys. Makanya gue sempat nulis artikel tentang guys, Allah maha tahu yang terbaik gitu. Bang, guys artinya apa? Gue bilang, enggak, lu follower baru atau guys itu artinya guys. Gue pin tuh komentarnya tuh gue angkat paling atas. Bang, guys itu apa? Bahasa Arab artinya apa? Apakah dosa atau Allah mengetahui dosa guys gitu? Apakah dosa guys itu artinya dosa besar? Guys bahasa Arab? Enggak, guys itu artinya guys. Dibikin guys sama dia. Keselnya tuh gue pengen bikin kaos bang, kaos gitu. Guys coret terus guys pakai bahasa Arab gitu. Itu wajib tuh. Biar orang tuh paham kayak, oh nih gue jadi pas ngomong guys orang langsung ngeliat kaos gue gitu. Oh Zai itu maksudnya tuh guys. Cuman nah gara-gara Ustadz tadi itulah yang mulai terinspirasi gue. Jadi sampai sekarang kalau ngomong guys nggak pernah guys. Geli juga gue dengernya kayak jadi keinget zaman YouTube dulu kan. Hey guys. Jadi keinget trauma gue dihujat juga. Makanya gue ubah itu semua jadi voice. Oke, makanya lahirnya lu jadi makin niatnya bikin konten nih memang fokus di tahsin ya. Iya. Oke, coba kita buka videonya. Nah ini nih, coba play di sini. Tuh, coba ya kita tonton. Enggaknya sholat terdapat berkali-kali huruf ghain. Yuk belajar 2 huruf ini gak pakai lama. Jadi huruf kha sama huruf ghain dua-duanya itu terbentuk di lokasi yang sama yaitu di tenggorokan. Oke, pause. Nah, ini kan lu gambar mulut kan? Ini emang metode pembelajaran tahsin tuh memang guru tahsinnya harus gambar mulut? Enggak. Udah ada posternya biasanya bang atau di internet gitu. Oh udah ada? Ya tinggal di laser-laserin aja pakai. Cuma gue tuh kalau senang sesuatu bang, salah satu hal yang jadi gue tuh senang nyari-nyari di YouTube tuh kayak penyetrum produktivitas gitu loh bang. Apa tuh? Penyetrum diri kita supaya produktif. Oh oke. Kayak kalau lu belum produktif coba lakukan ini. Misal kayak trik 10 detik. Buang sampah males tapi buang sampah sampai 10 detik enggak? Kalau kurang dari 10 detik lakuin sekarang gitu. Oh iya, langkah ke depan 5 detik, pulang 5 detik. Oh cepet dong ambil sampah gitu. Jadi itu bikin kita lebih cepat gerak kan. Nah gue salah satu hal yang nyentrum gue buat produktif dari dulu sampai sekarang, gue kalau sedang sesuatu gue tulis manual pakai tangan dan gue gambar. Gue pengen diet dulu gue sekarang lagi berat juga. Sekarang emang lagi diet nih? Lagi diet lagi. Gue orangnya naik turun kayak diet yoyo ya. Tapi tadi ada KFC lu makan? Oh 2 ayam lagi? Diet bukan berarti gak makan. Oke. Itu membunuh diri sendiri. Tadi juga kulit ayamnya kan lu gado juga, nasinya banyak ya kan? Anggap aja khilaf. Enggak karena tamu. Nah gue tuh jadinya gue sempet kan gue nge-gym juga. Pas gue gym itu gue orang biasanya kan pakai aplikasi. Gue gak suka. Gue kenalan sama orang yang kenal, ada trainer di sana gitu. Gimana cara geraknya? Ini lu 12 kali gini-gini. Gue liatin orang gimana gymnya, gue gambar orangnya, tapi nggak ada mukanya ya, kayak bentuk stickman tapi stickmannya keker gitu. Gue gambar ilustrasi, angkat barbel, gitu-gitu. Ini 2x12, ini gini. Olahraga ini, jadi olahraga gue hari ini gue gambar 6 peragaan orang sama barbelnya gitu. Olahraga besok ini. Nah, tahsin supaya gue semangat buat konten. Gue selalu peragaan nggak suka gue pakai poster yang gue print atau gue beli. Tapi kan sama aja. Beda bang, kayak ya udah karena ini yang effort gue. Tapi kan di poster yang udah tersedia di Google atau mungkin di Gramedia atau mungkin toko-toko buku gitu ya, itu misalnya ada, itu pun juga tata letak si huruf-hurufnya juga tersedia di situ. Tersedia juga, bahkan kadang lebih detail karena gambarnya kan kok kayak gambar-gambar organ tubuh tuh nggak sih bang, ada dagingnya. Iya paham. Ada merah, ada biru. Oh, huruf-hurufnya juga ada di situ juga. Ada juga, persis juga. Cuman gue lebih suka itu yang bikin gue semangat konten gitu, karena gue gambarin aja. Jadi gue bilang waktu Instagram gue tuh udah mulai naik gara-gara gue dulu pas SMP sama SMA tuh seneng bikin konten ngaji. Tapi itu kuping ke kuping sih bang, nggak viral kayak TikTok sekarang gitu kan. Jadi orang yang udah ngikutin gue ngomong ke teman-teman gue pas Ramadan, ini kayak pandemi ini bikin gue sedih deh gara-gara kita nggak ada taraweh gitu kan. Apa ini keiman gue? Kayaknya gue pengen ngajar deh. Pada setuju nggak kalau gue bikin konten belajar kesalahan ngaji? Oh itu makanya lahirnya PRM itu. Ya jadi terlahir dari keresahan gue di bulan puasa itu nggak ada amal gitu loh bang. Resah dong karena kan kalau dalam setahun lu nggak ada, lu bejat. Ada lah setidaknya bulan pensucian gitu loh bang. Nggak salah kan gitu loh. Gak usah kita salahin orang yang alah lu Ramadan doang sucinya gitu ya. Alhamdulillah dia masih ingat Allah Ramadan gitu kan. Maksudnya kayak gue nggak orang yang gue ngeliat kayak
alah lu ke masjid pakai mukena, keluar pakai baju sedada gitu misalnya cewek-cewek misalnya gitu ya bang. Gue malah gue apresiasi gitu biar dia semangat juga hijrahnya. Berarti lu membenarkan orang yang nggak pakai. Oh enggak bang. Klarifikasi terus deh bang nih podcast klarifikasi. Capek sekali. Loh, gue nanya. Nggak, tadi soalnya lu bilang katanya kalau cewek nggak pakai hijab nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa bang. Bukan nggak apa-apa. Maksud gue tuh gue jadi bukan menghujat dia, tapi gue setidaknya dia pas sholat mau bukan sholat telanjang, maksudnya kayak dia masih sholat gitu, ngerti gak sih bang? Sholat telanjang? Nggak ada bang, maksud gue gimana? Tadi diputer-puter terus gue. Dia ngomong. Maksud gue tuh jangan sampai, maksudnya setidaknya dia tuh walaupun di luar begitu dia ingat sholat gitu dan dia beradab sama Allah gitu kan. Dia istilahnya dia muslim, nggak boleh di kafir-kafirin langsung. Iya kan, nggak boleh langsung dihujat apa segala macam, dirangkul gitu. Akhirnya gue ajak teman-teman, gimana kalau misalnya gue bikin konten tahsin, pada mau nggak? Bosen hit ngajar ngaji. Gue bilang enggak, tapi metodenya beda nih gitu kan. Gue ngerasa kesepian amal ya. Akhirnya gue pengen bikin ini. Lu yang nge-share juga pahala juga. Lu teman-teman gue yang cuman 900 orang di Instagram dulu ya, itu orang kenal gue bang, kelas, adik kelas, orang yang kenal pas main bola, main basket gitu. Oh, dulu 900 followers ya? Kayak orang biasa kan. Oke. Orang di kampus juga misalnya perempuan cakep dikit 3.000. Iya. Gitu kan, paham ya bang, dunia Instagram lah ya. Cakep follow gitu kan. Nauzubillah. Nah, jadi gue bilang lu juga bagian dari konten gue nih, teman-teman, kita bareng-bareng ambil pahala nih gitu loh. Jadi gue bikin, lu share, belajar bareng kita. Tapi gue pengen konsepnya itu, gue nggak suka ngajar tahsin. Sukanya kalau konten itu gue nyalah-nyalahin orang. Iya, tapi itu bagus, itu setuju gue. Kenapa? Karena memang kita jadi sadar letak kesalahan kita di mana. Iya, jadi branding gue. Jadi gue tuh istilahnya gini. Pas ngajar tahsin itu kita harus belajar sama gurunya. Supaya apa? Supaya ada yang ngasih tahu kita salah, ya kan? Iya kan? Nah kalau misalnya kita belajar sama online, kita dikasih taunya cuma caranya, tapi nggak ada nyalain kita. Gua pengen posisiin di internet sebagai orang yang nyalah-nyalahin bacaan orang. Gua resah juga karena sekarang tuh banyak banget terkenal pemuda hijrah lagi bahas. Maksudnya orang-orang hijrah gitu kan yang ngimam. Tapi mereka itu ngutamain irama. Padahal irama aja bang itu ada aturan mainnya. Ada syariat tuh juga ngatur masalah iramanya. Makanya gue sempat ada konten yang kontroversi banget sama orang-orang kori-kori itu. Sampai dibenci kori-kori, gue kayak banyak banget yang kori-kori kayak, nih lu bikin orang gak percaya sama gue aja gitu. Gue bikin namanya 9 Aib Qiraat, itu ada kitabnya ya. Gue lupa nama kitabnya lagi, ya Allah maafkan aku ya teman-teman. Berarti lu gak ngambil dari kesohihan tuh. Gue lupa. Dulu lagi ngebahas kitabnya juga. Gue lagi denger kajian kitabnya 9 Aib Qiraat, diantaranya itu menambah-nambah getaran sendiri. Ya makanya gue tuh bikin konten. Kenapa gue bikin nyalah-nyalahin orang? Supaya lu nonton langsung ngaca gitu loh bang. Jadi gue nonton konten, misalnya gue orang lain nonton konten Zaid Samosir itu biar gue langsung ngaca. Hah? Huruf so itu gak boleh bikin o mulutnya. Gue ngaca so. Aduh monyong gue. Langsung, berarti gue salah dong. Gimana dong? Di play lagi. Caranya itu mulutnya maju gak apa-apa, cuman bukan bikin o. So gitu. Akhirnya langsung orang-orang langsung ngaca gitu loh. Jadi gue bikin konten biar langsung ngaca gitu bang. Lu udah capek lah di YouTube nonton konten teman-teman ya, nonton konten belajar ngaji. Caranya gini, teman-teman, tempat keluarnya di sini gitu. Tapi gue pengen jadi orang yang marah-marah gitu loh bang. Jadi kayak banyak gue liat kemarin konten awal gue tuh gitu pak, di YouTube ada terkenal gitu ya dengan brandingannya sebagai qori, padahal sebagai di hadis ya akan ada tersebar luas qurra dan akan semakin sedikit fuqaha. Iya. Ada hadis kan bang ya? Iya. Itu abang kalau play ke episode pertama, gue nyindir itu semua. Karena emang keresahan gue tuh dua. Yang pertama keresahan karena gak ada amal ya. Kedua keresahan orang-orang yang viewsnya 3 juta 4 juta itu gak serius gitu loh dalam tajwidnya gitu loh bang. Panjang pendeknya berantakan. Panjang pendeknya semau dia. Padahal kalau kita udah pilih panjang pendek itu segini, ya segini terus temponya. Jadinya bacanya Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi gitu. Ini bukan dangdut gitu kan. Gitu loh. Oke. Nah, tapi lu pernah dihujat enggak? Lu nyala-nyalain kesalahan orang sementara umur lu aja sekarang baru 21. Berarti kan lu pasti sampai hari ini dihujat, Pak. Tuh kan? Sampai hari dihujat. Nah, apa rasanya ketika lu seolah-olah membenarkan, mengangkat kesalahan-kesalahan orang sementara lu tuh baru anak kemarin sore? Banyak yang bilang gitu enggak?
Banyak sih bang. Nah terus terutama kalau mereka udah berguru, cuman gurunya bukan guru yang bersanad lah, bukan yang bersertifikat, emang ilmunya valid. Kalau di Instagram verified dia artis ya istilahnya. Kalau ini verified guru tahsin yang ilmunya sampai ke nabi ya, sambung ya. Oke. Kan sanad tuh itu ya, sanad ya. Iya, kita dapat sanad, sertifikat. Kalau kita dipercaya guru kita ngaji kita sesuai nabi. Guru kita dapat sanad karena dipercaya gurunya terus sampai bacaan sahabat sampai sahabat yang disejukan bacaan sama nabi. Iya. Gitu kan bang. Sanad tuh gitu. Nah terus kan umur lu baru sekarang. Nah terus gimana cara meyakinkan mereka? Pasti kan dihujat juga banyak. Iya, makanya orang tuh banyak yang berantem. Bukan gue yang berantem, orang yang berantem di komen gitu kan. Bukannya bersyukur lu gitu. Begini, ya kita kan bukan orang Arab gitu kan. Kita bukan orang Arab bro gitu loh. Allah tuh maha mengerti gitu loh. Ya sama kayak orang-orang yang dugem tapi dalihnya Allah maha pengampun. Ngerti gak sih bang? Jadi gampangnya gitu loh. Gue ngebalasnya gitu. Ya lu kalau dugem ya lu dosa gitu loh. Lu jangan cuma Allah ghafur, Allah maha pengampun. Allah juga zu adzabin syadid gitu kan. Allah itu azabnya juga pedih gitu loh bang. Iya. Gak stabil gitu loh. Allah tuh maha mengetahui kok. Kita bilang Al-Fatihah itu Al-Fatihah gitu. Ya iya. Cuman juga ada hadisnya juga gitu loh. Dan dalil kalau misalnya kita wajib juga. Bahkan kata Imam Ibnul Jazari kan ya, di syairnya itu kan imam qiraat ya istilahnya kita bilangnya. Di dalilnya itu kan dalilnya di bait pertama bukunya itu syairnya dikatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu. Dan membaca Quran dengan tajwid itu wajib hukumnya. Ya. Malam yujawwidil Qur'ana asimu. Barang siapa yang belum mentajwidkan Quran atau enggan, bukan berarti orang enggak bisa dosa ya. Barang siapa yang lam yujawwidil Qur'ana asimu. Barang siapa yang belum yang enggan untuk membaca Quran sesuai hukumnya, maka ia berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala. Karena dengan tajwidlah Quran itu turun. Karena dengan tajwidlah Allah menurunkan Quran. Dan di akhir syairnya dan sebagaimana itulah Quran sampai kepada kita. Jadi Quran itu di syair tadi itu ya, di bait yang awal yang Matan Jazariyah itu ya, itu dijelaskan kalau misalnya ya kita harus dong ngebaca Quran sesuai tajwid karena Allah tuh turunkan Quran sesuai tajwidnya. Jadi sepaket gitu bang. Jadi Quran gak turun sebagai bahasa Arab berantakan yang lu boleh baca medok, lu boleh gini. Betul. Sepaket sama tajwidnya. Tapi kan ada juga yang orang-orang daerah memang yang pengucapannya ternyata seperti itu gimana? Ngalamin misalnya. Berarti lu mau bilang bahwa mereka harusnya belajar dulu. Iya harus belajar gitu loh. Makanya jangan dibiarin gitu loh bang. Gua kalau nggak nyampein ke lu, gua dosa. Lu denger dari gua, lu ngomong gitu dosa dong gitu. Lu di kampung lu gitu kan. Terus lu malah ngehantam gua dengan kata-kata Allah tuh maha mengetahui. Udahlah ya, maksudnya kan Allah maha tahu lah. Allah maha tahu, gak usah ajarin lah. Justru lu kalau belajar, lu dibebani amanah buat ngajar. Gitu loh. Kalau kita nggak ngajar, ilmu ini mati gitu loh bang. Makanya itulah awal mula diangkat ilmu ya dari orang-orang kayak gitu. Nah, bagaimana kesan lo melihat para kori-kori yang tampil di YouTube, ya kan direkam kamera? Apakah lo pernah melakukannya? Enggak, lo bukan yang itu. Itu yang bikin gue nyesel juga karena gue sebelum gue itu kan dulu Amar TV nge-booming ya bang ya. Iya betul. Amar TV kan nge-booming. Nyari gitu. Kita nyebut brand nggak apa? Nggak apa-apa. Amar TV nge-booming. Gue ngefans juga dulu Muzamil gitu-gitu kan. Si Muzamil, Boim El-Haq ya gitu-gitu. Akhirnya kan mulai sering anak-anak muda tuh di Instagram upload ngaji. Dulu nggak pernah orang upload ngaji. Cuman sejak mereka branding jadi kayak pemuda hijrah harus cool, pakai kemeja terus ngaji kuplukan gitu. Supreme. Apa itu Supreme? Ada brand-brand Supreme. Nah, jadi ngomongnya Supreme apa Supreme? Itulah pokoknya ya. Supermi. Kan ada kori-kori yang begitu. Menurut lo gimana? Tadi kan lo sebutin atau mention nama Muzamil, Taki Malik. Itu menurut lo bacanya udah bagus belum? Gue nggak kok nanya gue bang? Mereka juga belajar. Iya kan gue nanya lu kan katanya lu paham. Gue belajar, mereka belajar. Iya bagus nggak? Taki Malik, Muzamil. Ya mereka bagus. Satu lagi mereka bagus. Yang muda tuh, yang agak bule tuh, depan S. Salim Bahanan. 3 dulu deh. Salim Bahanan, Muzamil, Taki Malik. Yang paling bagus yang mana? Yang paling makhraj huruf dan tajwid yang paling banyak dan benar. Boim El-Haq. Berarti dan sekarang beliau udah dapat sanad di Yaman. Kemarin diposting di Instagram dapat sanad. Boim nih. Boim. Berarti 3-nya enggak bagus. Bagus, Bang. Cuman yang sesuai yang gue pelajarin. Salah. Boim. Oh, Boim. Karena masing-masing orang kan masih diajarin banyak ya. Makanya Ustadz
Mufli Safitra kan sempet ngaji terus monyong bibirnya. Sedangkan gue tim yang nggak monyong ya kan ngajinya. Berarti lo nyalain Ustadz Mufli? Enggak. Kok gue diginin terus? Enggak, gue nanya. Bukan gitu bang. Maksud gue tuh gini. Gurunya beda. Ini Ustadz Mufli bisa gue telepon. Ustadz Mufli Afwan sebelum. Gak kenal enggak. Nah habis itu jadi apa namanya saling menghargai gitu ya bang ya. Jalur beda-beda gitu kan. Sama kayak kalau jalur belajar dari Mesir kebanyakan kalau misalnya iklab itu kebuka dikit bibirnya. Misalnya mim di bibirnya ada lubang sebesar ujung pulpen. Oke, ini kita praktek nih ya. Oke, lanjut terus. Ya. Terus kalau yang jalur Saudi ini umum ya. Kalau orang bilang enggak kok bang, Saudi banyak yang gini, Mesir banyak ini. Ini kalau orang umum ngomong gitu. Jalurnya. Ini kalau kita bahasa umum ya, gue nggak bahas siapa-siapanya. Salah satu kubunya itu yang meriwayatkan kalau misalnya mim ba'di itu kebuka tipis. Min ba'di, nun ketemu ba ya iklab. Lalu ada lagi yang min ba'di itu serapat. Coba contohin, yang pertama sama yang kedua bedanya apa? Pertama mim ba'di, kalau yang kedua mim rapat dia, rapat. Nah, itu, yang gue tahu rapat malah. Ya, salah gue. Ya, tugas lu bang ya, tugas abang sebagai awam itu yang ngikutin gurunya. Karena kita kan belajar sama beliau kan gitu. Kita sebagai awam itu adabnya itu kita bukan ngaji belajar untuk banding-bandingin sama orang lain gitu loh bang. Jadi kayak gue ngaji terus buat nyerang Amar TV. Buat kayak nih ngajinya parah nih. Gue siapa gitu bang. Gue belajar juga dari satu ustadz. Mungkin mereka kan Hakim Malik kan di Mesir kemarin kan. Mungkin banyak gurunya. Boim di Yaman banyak juga gurunya gitu loh. Siapa gue yang lulus satu guru gitu kan bang. Gue cuma orang yang pengen orang-orang Instagramnya juga belajar ngaji gitu loh bang. Ya gitu loh bang Dery. Jadi itu yang awal mula keresahan gue dua. Karena kurang amal sama resah karena kok di YouTube banyak yang 3 juta views, 10 juta views, tapi ternyata bacaannya itu bindeng, masuk dari hidung. Jadi dulu gue belajar ceritanya di pesantren itu kan, gue udah cerita maksudnya tadi apa kita di ruang lain ceritanya, apa di podcast ini? Lupa. Gue juga lupa. Cerita lagi ya. Cerita lagi dikit. Gue tuh di pesantren itu ada pelajaran tajwid. Tajwid itu enggak tahsin. Tajwid itu termasuk dalam tahsin. Tahsin iya kalau tahsin itu bukan tajwid doang. Istilahnya gitu. Di pelajaran tajwid itu cuman ya ada buku bahas ini hukum-hukum ikhfa, hukum-hukum misalnya apa namanya? Idgham, igunah, bila gunah, ya gitu-gitu. Mat juga panjang pendek. Arid sukun dan lain-lain. Gitu-gitu. Ngebahas yang kayak begitu-begitu ya tajwid ya. Tapi orang kalau bacaannya di kelas tajwid itu di pesantren gua nggak disuruh gali lagi. Yang penting praktek ya udah gitu sesuai sama bukunya. Tahsin intens lagi, kita berhadapan sama ustadznya gitu yang punya sanad gitu. Maaf sendawa. Nggak apa-apa. Ada salah satu ustadz gue tuh, beliau dulunya itu sebelum jadi ustadz tuh beliau orang sound system apa? Sound engineering. Sound masjid, orang sound engineering. Bukan? Gitu itu istilahnya. Ya yang suka ngatur-ngatur sound masjid, orang sound. Akang sound bahasa gaul. Iya. Akang sound system. Suka dijelasin, ana dulu Zahid kata ustadz gue itu kerjanya ya ngatur-ngatur sound system masjid sama sound system acara gitu. Makanya paham bener bass, treble gitu bang. Bang juga di radio dulu kan ya pasti. Berarti kan kita nih bassnya gede kalau kayak gini. Ada lagi yang treble segala macam, gema-gema echo gitu. Ngaji. Beliau itu orangnya tawadhu banget masya Allah gitu. Dan dulu nggak ada yang belajar sama beliau. Beliau ngajar kelas nahu, ngajar bahasa Arab, ngajar tajwid juga di kelas lain. Tapi nggak ada yang belajar sama dia tahsin. Itu cuman rahasia umum di pesantren kalau beliau tuh punya sanad. Masya Allah. Karena di pesantren kita dulu ada syekh namanya Syekh Ridwan dari Aljazair. Beliau itu ada kontraknya. Gue masuk pesantren udah nggak ada beliau. Tapi beliau punya sanad. Nggak semua guru tuh mau ngambil sanad. Ada cuma 3 orang atau 4 orang dari ustadz, dan yang lulus tuh 3 apa 2 gitu. Di antaranya beliau. Ada satu lagi yang lainnya cuman nggak mau ngajar gitu. Maunya ngajar yang lain aja, mungkin ya ilmunya nggak pengen ke santri, mungkin beban ya, karena amanah juga bang yang ngajar ya, harus ada waktunya, komitmen waktunya segala macam. Awal ke akhir jangan sampai salah paham, ntar santrinya nyebar ilmu yang salah. Sedangkan gue yang tanggung jawab ngajarin dia, mungkin pertimbangan itu. Namanya Ustaz Abdullah. Assalamualaikum Ustaz bro. Barakallahu fikum Ustaz kalau nontonnya. Izin cerita. Boleh. Kok antum yang jawab. Nah jadi Ustaz Abdullah ini nggak pernah ngajar tahsin. Sampai sewaktu-waktu abang kelas gue di tahun 2017. 2017 tuh gue kalau 15 gue kelas bahasa, 2016 gue kelas 1 ya, kelas 10 istilahnya ya. Kelas 11 berarti gue. Abang kelas gue ada pas pengabdian. Terus? Berarti beda 2 tahun sama gue. Dia itu di pesantren tuh kalau gak salah bacaannya belum bagus.
mungkin dibully juga segala macam, karena kan gue cerita tadi sama Bang Dery di ruangan lain ya. Di pesantren gue tuh dulu di kelas 3 itu ada diuji, kita dites suruh ngimam semua gitu. Oke. Pas dia ngimam tuh dibully gitu, kayak wah lah ini Misha Rosid dari Tanah Abang gitu loh Bang. Gak kayak gitu lah orang-orang. Bahkan pas ngimam ada yang teriak di belakang masjid gitu loh Bang. Bilang apa? Kayak alah Misyari siapa gitu, dikasih imbuhan gitu atau apa gitu, di kata-katain gitu. Akhirnya dia mungkin introspeksi. Gue nggak tahu kisah dia. Gue bukan sok tahu ya Bang. Kalau ada orangnya, gue cuman apa yang gue lihat doang gitu lah Bang ya. Akhirnya dia mohon sama Ustadz ini, Ustadz mau belajar tahsin sama antum gitu, mau belajar tahsin. Nggak mau Ustadznya. Jadi beliau tuh tawadu dan nggak pengen mengekspos diri gitu, nggak pengen buka yo kelas online kayak sekarang kita. Gue juga nggak pengen ngasih tahu kalau dia guru tahsin, nggak. Udah belajar di kelas aja gitu loh. Nggak cukup mau belajar tahsin. Akhirnya hatinya luluh untuk ngajar tahsin. Tapi di kelas di pojokan minjem kuncinya gitu. Yang kelas yang ada satu kelas yang nggak ditutup kuncinya pas malam-malam. Abis Isya ke kelas itu dulu kita ngaji gitu. Atau di pojokan masjid lah kita ngaji. Orang makan malam kita masih ngaji. Ada orang kedua adik kelas gue juga pengen ngaji. Tapi dia nggak istiqomah sampai akhir. Tapi ngaji bagus. Gue orang ketiga. Gue datang, Bang gimana cara ngaji sama Ustadz Abdullah gitu. Izin aja. Assalamualaikum Ustadz. Gue ngerangkai bahasa Arab dulu yang rapi. Karena kita Ustadz tuh gak mau nerima kalau kita bahasa Indo Bang. Itu kerennya pesantren gue tuh. Di Bukhari gitu ya. Iya. Nasihat menasihati. Ngelawak pun bahasa Arab. Ngelawak bahasa Arab. Iya. Jadi kita juga punya recehan-recehan Arab juga ya. Gimana contohnya? Coba contohnya. Kita kasih solusi.